Jemaat sekalian, kebaktian kita pada hari Minggu pagi ini akan dilayani oleh Pendeta Luciana Haryanja Pela. Sebelum kita memulai kebaktian, mari kita simak beberapa penekanan warta pada hari Minggu ini. Umat Tuhan, marilah kita beribadah, baik dari ruang ibadah ini ataupun dari manapun kita berada. Mari kita menyanyi bagi Allah dan membesarkan namanya. Mari kita menyanyi nyanyian baru bagi Sang Pencipta. Kita bangkit berdiri. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya. Semesta alam pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Umat Tuhan, Tuhanlah yang memimpin dan menolong dalam segenap hidup kita. Ibadah ini pun terjadi dalam pertolongan Tuhan Pencipta langit dan bumi. Amin, amin,
terimalah salam, kasih dan damai Tuhan Yesus beserta saudara sekalian. Kasih dan damai Tuhan Yesus beserta saudara juga. Umat Tuhan, kita adalah orang-orang yang telah Tuhan panggil untuk menjadi umat-Nya. Kita semua beribadah kepada Tuhan sebagai bentuk respon atas panggilan Tuhan itu di dalam hidup kita. Kita merespon panggilan Tuhan dengan berkomitmen mengikuti Tuhan dalam hidup kita. Tak kalah berbicara kepada orang Israel yang kerap lari dari Allah, Yosua berkata demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15. Biarlah dengan keberanian dan tanpa enggan kita menyatakan untuk mengikut Tuhan dalam segala keadaan. Kita menyatakan keinginan untuk berjalan bersama Dia dalam segala keadaan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama Juru Selamat hatiku teguh di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya dan menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Umat Tuhan, mari kita merendahkan hati dan diri di hadapan Tuhan. Marilah kita mengakui dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan. Kita dahului dengan doa pribadi. Ya Bapa, kami adalah ciptaan-Mu yang Engkau pandang berharga, hingga Kau tebus dari dosa, dan Kau jadikan kawan sekerja, menyatakan kasih-Mu di tengah dunia. Ampunilah kami, jika perbuatan kami tak mengikuti perbuatan Engkau. Ampunilah kami, jika tidak memperhatikan sesama, seperti Engkau memperhatikan setiap orang yang memerlukan pertolongan.
Ampunilah kami, jika tutur kata kami kasar dan menghancurkan hati sesama, padahal Engkau mengajarkan kami mengasihi sesama. Ampunilah kami ya Tuhan, seturut kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pengampunan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Umat Tuhan, bagi kita Kristus telah menyerahkan dirinya, tidak hanya untuk menebus kita, tetapi juga untuk memberikan teladan agar kita mengikutinya juga. Dengarkanlah berita anugerah yang terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 24 yang berkata, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudaraku, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
Jemaat Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk di dalam doa mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa pencipta langit dan bumi, yang selalu menjaga kami, ya Tuhan kami Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami yang hidup kepala gereja, ya Allah Roh Kudus suci dan mulia, berkuasalah di atas pemberitaan firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus menuntun kami, supaya kami kembali dan kami bertumbuh di dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan persiapkan bacaan yang terambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas 9 ayat 51 sampai pada ayat yang ke-62. Demikian bunyinya. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke sorga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau, kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang ini berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu. Saya mohon izin untuk buka masker karena cukup pengap Bapak Ibu. Daripada kacamata saya nanti berembun gak bisa baca, jadi minta maaf. Ya, tema kita pada pagi hari ini adalah Tuhan, aku ingin mengikut Engkau. Saya tanya Bapak Ibu, ada yang mau angkat tangan jadi penatua dan diaken untuk periode berikut? Angkat tangan yang mau jadi penatua. Ya, Tuhan berkati Pak. Dicatat Bapak Ibu presbiter. Jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan, aku ingin mengikut Engkau. Ini kerinduan hati dari dua orang ini. Tetapi mengikut Tuhan, Bapak Ibu, tidak mudah. Mengikut Tuhan artinya kalau kita lihat dalam bahasa asli, di dalam slide saya, kita lihat bahwa mengikut Tuhan itu artinya Dia ada bersama dengan kita, menemani, menyertai, mendampingi, mengiringi, dan mengantarkan. Kadangkala Bapak Ibu, di dalam pergumulan kita lupa kalau Tuhan Yesus ada. Kita lupa bahwa Roh Kudus itu ada. Kenapa? Karena kita lebih fokus di masalah kita. Padahal jaminan Tuhan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.
Jaminan Tuhan di bagian lain, 1 Korintus 10 ayat 13, bahwa pencobaan-pencobaan ringan itu tidak melebihi kekuatanmu. Hanya kadang kita lupa Bapak Ibu. Kita lupa karena kita tidak membaca Alkitab atau membaca tapi lupa. Saya bersyukur untuk jemaat GKI Cipinang Indah, banyak yang tergabung dalam grup baca Alkitab. Kenapa penting Bapak Ibu? Karena itu perintah Tuhan. Ya, Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Supaya apa? Supaya ketika badai itu datang Anda bisa ada pegangan. Pegangannya apa? Firman Tuhan. Janji yang mana? Yang tadi itu. Yang 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Janji yang mana? Matius 28 ayat 19, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Itu harus dipegang janji itu Bapak Ibu. Kayak orang janji perkawinan itu loh. Dia tidak akan mengingkari atau berkhianat kepada suami atau istri karena dia ada janji. Nah ini yang janji ini Tuhan Allah. Hanya banyak orang Kristen lupa akan janji itu karena mereka fokus pada makanan dan minuman. Mereka fokus pada masalah. Itu juga yang dialami oleh dua murid berjalan ke Emmaus. Lukas 24 ayat 13. Mereka fokus dengan ketakutan mereka, padahal Yesus ada di situ. Itu juga yang dialami oleh para murid ketika di Danau Galilea. Badai itu datang, mereka lupa bahwa Yesus ada walaupun tidur. Jemaat yang diberkati Tuhan, mengikut Yesus artinya mengikuti apa perintahnya. Perintah yang mana? Perintah dalam firman-Nya. Yang mana? Yang ada di Alkitab. Yang mana? Yang Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Karena tidak mungkin kita bilang percaya Tuhan Yesus tapi tidak melakukan. Itu yang disebut oleh Matius 7 ayat 21. Bukan yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk sorga Bapak Ibu, tapi yang melakukan. Jangan Anda berpikir bahwa lahir kecil dibaptis kemudian pasti akan masuk sorga. Ya pasti masuk sorga. Tapi hanya yang melakukan firmanlah yang masuk sorga. Itu dasar teologis bahwa semua orang dipanggil, umat Israel dipanggil dari Mesir. Tetapi tidak semua masuk ke tanah perjanjian. Banyak yang mati, bahkan Tuhan Allah membunuhnya sendiri. Tidak masuk akal Bapak Ibu, tapi itu fakta. Jemaat yang diberkati Tuhan, di dalam mengikut Yesus artinya selalu membangun komunikasi atau bahasa Alkitab bergaul dengan Allah. Kejadian 6 ayat 9, Yohanes 4 ayat 24. Bergaul dengan Allah itu adalah kita selalu katakan pada Tuhan Yesus bahwa salib ini berat Tuhan, tapi aku mau tetap setia padamu. Aku belajar untuk tetap setia padamu. Seperti contoh Tuhan Yesus, Filipi 2 ayat 5-7. Bapak Ibu dan jemaat yang diberkati Tuhan, salib itu dalam berbagai bentuk. Ada salib yang kita alami setiap hari. Syarat mengikut Yesus, kira-kira apa Bapak Ibu? Syarat untuk mengikut Yesus. Ada yang tahu? Syarat mengikut Yesus, menyangkal diri, memikul salib. Menyangkal diri itu kalau bahasa Alkitab dibilang kenosis. Atau meninggalkan segala kelebihan kita, kekayaan kita, kepintaran kita, kehebatan kita di sana, di luar, di pintu gereja. Anda tidak bisa melayani Tuhan kalau Anda masih bawa itu. Kehebatan, kekayaan, kepintaran, apalagi gengsi. Makanya Filipi 2 ayat 5-7 saya sangat suka dengan teologi Paulus. Kenosis. Penyangkalan diri anak Allah aja turun di kandang domba, siapakah saya dan Bapak Ibu? Siapakah Anda dan saya yang melayani Tuhan? Ketika Anda melayani Tuhan, harga mati harus rendah hati, titik. Tanpa rendah hati Anda akan melayani sesama manusia dan itu tidak diberkati Tuhan. Anda yang melayani tidak dapat berkat, yang dilayani juga tidak dapat, apalagi berkat dari Tuhan. Menyangkal diri tidak mudah Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat para pelayan yang ibu-ibu. Menyangkal diri. Dia harus menganggap diri tidak penting, dia harus meninggalkan semuanya.
Dia harus urus dulu keluarganya, baru dia urus jemaat. Itu pun tidak mudah Bapak Ibu. Melayani Tuhan tidak mudah. Anda siap untuk dicerca, dihina, difitnah. Walaupun Tuhan juga seperti itu, tapi ketika Anda dan saya diperhadapkan itu, maka tidak mudah. Oleh sebab itu harus kuat pegang janji Tuhan. Matius 28 itu, aku akan menyertai engkau. Kalaupun Anda sampai sakit hati, menangis sampai terseok-seok dan jatuh, tidak bisa bangun, cukup berlutut. Katakan pada Tuhan, tambah kekuatan. Ada yang menyakiti hati saudara dan saya ketika dalam pelayanan atau menghina, tulis saja namanya, berdoa. Minta Tuhan. Saudara-saudara, memikul salib itu juga artinya mengambil alih dan menaklukkan. Harusnya saya dapat hak saya, tetapi ketika saya memikul salib, maka saya harus tanggalkan itu. Mengikut Yesus tidak mudah. Ketika Anda mengikut Yesus itu artinya Anda deal untuk siap masuk dalam penderitaan. Makanya salib itu lambang penderitaan Bapak Ibu. Jemaat yang diberkati Tuhan, ada ilustrasi untuk memikul salib ini. Ada 3 orang, ada A, B, C. Mereka dikasih salib yang berat, bahwa kamu bawa salib ini nanti kita akan bertemu di sorga. Namanya juga ilustrasi ya Bapak Ibu, nggak usah dianalisa. Namanya juga ilustrasi. Yang A, B, C berjalan. Saking jauhnya perjalanan Bapak Ibu. Si B katakan kita potong yuk salibnya. Karena pas ada gergaji di situ. Ilustrasi ini semua udah tahu ya Bapak Ibu, nggak apa-apa, pendeta ulangi. Yang 2 nggak mau ikut, jadi dia aja sendiri. Kadang-kadang ada provokator ya Bapak Ibu ya. Di gereja juga ada provokator banyak. Provokator tuh di gereja mana aja. Kenapa? Dalam Injil Yohanes Bapak Ibu, Yudas dan Petrus itu duduk di meja perjamuan saja iblis bisa masuk loh. Jadi Anda jangan berpikir bahwa di gereja itu aman, justru di gereja setan suka masuk. Kalau di luar udah aman. Gereja itu iblis harus kerja keras untuk memporak-porandakan persatuan hanya karena beda pendapat. Di rumah tangga yang taat beribadah dan berdoa, di situ iblis harus kerja keras untuk memporak-poranda persekutuan suami istri. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita lihatlah waktu sampai di sorga, yang salibnya sudah dipotong, dia tanya, karena ada jurang, ada jalan potong enggak? Kata Petrus, enggak ada, harus lewat ini. Jurang itu antara saya mimbar dengan Bapak Ibu. Itu harus pakai salib itu, baru dia jalan. Yang berbahagia 2 orang, yang tidak potong salibnya. Yang potong ya, dia tidak akan sampai. Itu gambaran. Jangan Anda potong penderitaan Anda. Nikmati penderitaan itu. Kuk yang kupasang enak rasanya. Emang Bapak Ibu pikir pendeta yang berkhotbah, penatua, diaken itu gak ada salib? Aduh, salibnya lebih banyak Bapak Ibu. Salib berdoa untuk jemaat di sini, salib untuk keluarga, salib untuk pelayanan. Kadang-kadang gak bisa jalan Bapak Ibu, cukup berlutut. Salibnya banyak. Yesus melayani saja dia dihina, menyembuhkan orang aja dibilang dia Baalzebul kok. Jadi kalau penatua, pendeta dibilang pendeta dukun, ya terima aja. Yesus aja dibilang begitu kok. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita kembali kepada Tuhan, aku ingin mengikut Engkau. Saya berharap dengan khotbah ini maka nanti pemilihan presbiter jemaat rame-rame angkat tangan, atau pemilihan panitia Natal, panitia Paskah. Saya dong ketuanya. Begitu pilih semua ngumpet. Sama kayak Saul itu loh Bapak Ibu. Saul ketika mau dipilih dia lari. Ngumpet dia di belakang drum. Siapa yang mau dipilih di Alkitab? Daud kecil juga enggak. Siapa lagi? Musa yang tua juga enggak mau. Siapa yang mau dipilih? Bahkan Musa juga bilang aku peta lidah. Banyak alasan Bapak Ibu. Nah ini 2 orang nih. 2 orang contoh. Ya Bapak Ibu, kita lihat ayat per ayat. Di dalam ayat 49, Yesus ketika akan naik ke sorga, dia katakan pergilah ke kampung itu untuk katakan bahwa dia akan datang. Kenapa Yesus ditolak? Karena ini orang Samaria. Samaria itu musuh lama dengan orang Yahudi ya. Samaria itu punya tempat ibadah yang lain,
Dan Samaria itu kalau sekarang itu yang kawin campur. Kalau kayak saya ini Samaria. Karena suami saya Batak, saya Timor Manado. Nah ini Samaria, bukan asli. Itu tidak diterima oleh orang Yahudi. Makanya mereka nggak terima ketika Yesus ke situ. Dan lihat Bapak Ibu respon dari dua murid Yesus, Yakobus dan Yohanes. Katanya, Tuhan, kalau sekarang Yohanes dan Yakobus ada, Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Artinya apa tuh Bapak Ibu? Sebagai murid Yesus kadang bisa emosi ya Bapak Ibu. Penatua diaken kalau emosi ya manusiawi lah. Tapi jangan lama-lama, nanti gak masuk tanah perjanjian. Kayak Musa itu loh, karena emosi akhirnya gak masuk. Yohanes dan Yakobus bilang, Tuhan, bisa gak kami turunin aja api? Bakar aja nih orang Samaria. Mereka ingat kepada 2 Raja-Raja 1 ayat 10 sampai 12. Tetapi Yesus tidak menjawab dengan ya balas saja. Yesus katakan dengan kelembutan, jahat tidak dibalas dengan jahat. Caci maki tidak dibalas dengan mencaci maki lagi. Itulah ajaran Yesus yang lain dengan ajaran dunia ini. Kalau ajaran dunia gigi ganti gigi, kalau Yesus enggak. Ini ajaran yang sangat di luar akal pikiran dan sulit diterima. Kasihilah musuhmu. Kalau orang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Nah ini sulit Bapak Ibu. Tidak bisa diterima dengan akal, tapi bisa diterima dengan hati dan iman. Lalu berikut 2 orang yang melamar untuk mengikut Yesus. Yang satu itu dia katakan bahwa dia mau mengikut Yesus, tetapi izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Jawaban Yesus sangat ketus. Ini di luar dugaan. Kata Yesus, biar orang mati menguburkan orang mati. Anda jangan salah tafsir seolah-olah Yesus itu mengajarkan tidak menghormati Tuhan, menghormati orang tua, padahal hukum Tuhan kelima, hormatilah orang tuamu supaya umurmu lanjut di dunia. Bukan itu maksudnya. Maksudnya bahwa kalau memang dia mau ikut Yesus, segera. Karena orang Yahudi itu Bapak Ibu, mengubur orang mati, apalagi keluarga itu 7 hari 7 malam dia harus nangis. Sementara Yesus sudah harus berpindah ke kampung yang lain. Nah kalau Yesus mesti tunggu dia, berarti terhambat pelayanan. Makanya Bapak Ibu kalau di pelayanan itu jangan sampai tunggu. Ya, raih waktu kesempatan kairos, waktu Tuhan. Kalau sebagai pelayan itu mau melayani orang sakit, jangan tunggu, oh saya sibuk nanti aja Bu. Nanti Anda pergi orangnya udah dimuliakan. Jangan tunggu. Ya, itu yang dinamakan mengikut Yesus itu harus fokus, cepat sebelum waktu terlambat. Membaca Alkitab juga cepat sebelum Anda dan saya dimuliakan. Bagi Bapak Ibu yang belum baca Alkitab, cepat baca, bukan menakut-nakuti. Anda tidak bisa melakukan firman Tuhan kalau itu tidak baca. Baca saja lupa apalagi enggak. Jadi bagi yang belum baca pulang dan baca supaya tahu syarat mengikuti Yesus itu seperti apa. Karena banyak yang mengikut Yesus harganya adalah salib. Jemaat yang diberkati Tuhan. Kemudian orang yang kedua, dia katakan, aku ingin mengikut Yesus, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. 2 ini menjadi alasan bahwa keluarga itu menjadi alasan untuk mengikut Yesus. Tidak mudah Bapak Ibu. Keluarga menjadi alasan untuk mengikut Yesus dengan segala macam alasan. Dulu belum ada anak minta berdoa. Giliran ada anak sibuk dengan anak. Dulu belum ada cucu minta berdoa. Giliran ada cucu sibuk dengan cucu. Dulu belum ada pekerjaan minta didoakan dapat kerjaan. Giliran ada pekerjaan pelayanan ditinggalkan. Jemaat yang diberkati Tuhan, lihatlah 2 orang ini kualitas mengikut Yesus. Apakah lamaran mereka diterima? Tidak, ditinggalkan. Artinya Yesus mau katakan mengikut Yesus harus fokus. Karena Yesus pun menebus dosa saudara dan saya bukan main-main. Motivasi Anda dan saya mengikut Yesus itu hanya 2. Karena Yohanes 3 ayat 16, kasih Bapa. Dan 1 Korintus 6 ayat 20. Karena dia membayar dengan nyawa sehingga respon saya pun itu di dalam ketaatan dan kesetiaan sampai mati. Walaupun salib yang saya pikul tidak masuk akal. Masihkah Anda mengikut Yesus ketika sakit berkepanjangan 6-7 tahun? Masih? Harus iya. Karena rumah Bapa menjadi rumah kita.
Hidup di dunia ini hanya sementara. Makanya selalu dikatakan dalam Pengkhotbah 6 ayat 9, manusia itu hanya uap. Jadi para uap hanya debu. Yakobus 4 ayat 14 katakan manusia itu hanyalah uap. Mazmur 103 manusia hanya rumput. Jangan Anda pegang dunia ini, apalagi harta. Karena pada saatnya Anda tidak bawa sesuatu. Oleh sebab itu para debu dan para uap, mari mengikut Yesus. Karena Anda tidak tahu bahwa besok bukan hari Anda. Apalagi sebagai pelayan. Raih kesempatan mumpung ada waktu. Karena amanat agung Yesus Kristus, Matius 28 ayat 19. Pergi dan wartakan Injil. Tidak boleh ada pendeta yang pemalas. Tidak boleh ada presbiter yang malas. Tidak bisa. Kalau Anda tidak bisa menerima panggilan itu, lepas jabatan itu. Karena ketika Anda menerima jabatan itu di hadapan Allah dan jemaat, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hati. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Dan keluarga pun yang menerima seorang pelayan dalam keluarga, dia harus menopang itu dalam doa dan pengertian. Jangan sampai keluarga menjadi batu sandungan dan membuat air mata bagi para pelayannya. Jangan sampai Bapak Ibu. Berbahagialah Anda yang keluarganya seorang diambil Tuhan menjadi pelayan. Karena keluarga itu pasti diberkati. Kisah Rasul 10 ayat 2. Cornelius, dia seorang yang saleh. Dia diselamatkan beserta dengan keluarganya. Jadi jangan sampai suami atau istri katakan gereja melulu, pelayanan melulu. Jangan Bapak Ibu. Ketika anggota keluarga mau memberi diri jadi pelayan, harga mati dia milik Tuhan. Milik Tuhan. Kudus, dikuduskan, dikadoskan, dikhususkan. Nah ini tidak mudah bagi suami atau istri yang mempunyai suami dan istri pelayan. Tidak mudah Bapak Ibu. Tidak mudahnya apa? Dia harus menopang dengan doa dan menjaga diri supaya jangan iblis merampas. Karena biasanya kepala keluarga yang jadi pendeta atau pelayanan biasanya istri dan anak-anak kesepian. Hati-hati Bapak Ibu. Di dalam kesepian ini si jahat bisa pakai. Istri yang pelayan, suami dan anak-anak akan kesepian. Lebih banyak ibu di luar rumah. Hati-hati. Berjaga-jaga supaya jangan si jahat ambil. Jangan sampai pelayannya melayani di luar, menyelamatkan orang lain, keluarganya dirampas si jahat. Tidak mudah Bapak Ibu. Oleh sebab itu harus satu hati. Jangan sampai si jahat merampas keluarga kita, nanti pas Tuhan panggil, beda tempat Bapak Ibu. Lukas 16. Yang satu di pangkuan Bapak Abraham, yang lain tidak. Kenapa? Karena yang satu hidup dalam roh, Galatia 5 ayat 25, hidup yang dituntun oleh roh. Yang satu hidup dalam daging, yang gak bisa sama-sama Bapak Ibu. Daging dan roh gak bisa. Coba Bapak Ibu lihat di gereja. Orang yang melayani Tuhan dengan hidup dalam roh selalu pikiran Kristus yang ada di hatinya. Tetapi orang yang melayani Tuhan masih hidup dalam daging, dia akan cari makan puji, cari pamor di gereja. Itu tidak menjadi berkat Bapak Ibu. Tinggalkan itu dan bertobat. Kemudian Bapak Ibu, apa jaminan kita mengikut Yesus? Jaminannya adalah hidup kekal yang sudah dikaruniakan oleh Kristus. Jaminannya adalah bahwa saya selalu dikuatkan, saya selalu diberkati, dan saya selalu dimampukan oleh Tuhan. Jaminan lain bahwa di dalam keselamatan itu saya perlu satu komitmen. Boleh slide yang berikut. Komitmen artinya saya tetap taat dan setia. Ada harga yang dibayar. Waktu, tenaga, apalagi materi. Kalau pendeta itu Bapak Ibu memang dia dipilih tugasnya. Tetapi awam yang melayani, presbiter, penatua, diaken dan juga yang melayani di gereja, itu tidak main-main Bapak Ibu. Ada waktu bahkan materi dia kasih. Itu satu komitmen bahwa ketika Anda ya dan amin melayani Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Tolong sampaikan pada saya siapa yang melayani Tuhan dan dia sampai tidak makan, kecuali kalau puasa. Dia sampai kekurangan karena melayani, tidak ada. Dasar teologisnya di dalam kitab Raja-Raja, Elia itu Bapak Ibu, Tuhan memberi makan lewat burung. Musa juga, Allah yang sama itu Bapak Ibu, gak usah takut kalau soal makan minum. Kemudian komitmen lain, yang penting Anda dan saya fokus, jangan seperti dua orang ini, kubur orang tua lah, izin orang tua lah. Fokus bahwa carilah kerajaan Allah dan segala sesuatu akan ditambahkan padamu. Kita fokus pada panggilan dan kehendak Bapa.
Jaminannya yang tadi saya katakan, ada penyertaan Tuhan. Dan juga di dalam penyertaan itu yang paling utama, ada kekuatan dari Roh Kudus. Pertanyaan saya, sebutkanlah salib Anda hari ini. Apa yang menjadi salib Anda? Apakah Anda punya salib menghadapi keluarga? Salib kepala keluarga harusnya masih istirahat, tapi dia harus bangun mencari sesuap nasi untuk keluarga. Sebutkanlah salib Anda. Salib itu dipikul dan penyangkalan itu setiap hari Bapak Ibu, bukan satu minggu. Bukan. Hari ini salibnya beda dengan hari besok. Hari ini ada damai sejahtera di rumah, besok belum tentu. Dan itu harus diminta. Sebutkanlah salib Anda. Apakah Anda bergumul dengan masalah ekonomi? Ada janji Tuhan, sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau. Asal ada iman sebesar biji sesawi aja. Saya selalu bilang, biji sesawi aja Yesus bilang pindah gunung. Apalagi biji brenebon. Baru sesawi Bapak Ibu. Tapi kadang orang tidak pakai biji sesawi itu. Fokus terus di masalah. Terus Bapak bilang, bagaimana mungkin saya menolong anakku karena engkau tidak melepas masalah itu. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan, percayalah dan Allah akan bertindak. Nah, dua ini yang sulit Bapak Ibu. Kita tidak bisa menyerahkan karena kita pakai logika. Stop Bapak Ibu dengan logika. Kalau Anda masih mengikuti Yesus dengan logika, Anda kategori Thomas. Sebelum aku mencucukkan tanganku, aku tidak akan percaya. Tapi marilah kita menjadi yang Yesus bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Serahkanlah dan percayalah pada Kristus. Lalu Allah akan bertindak. Kapan Allah bertindak? Lama banget Ibu Pendeta. Itu otoritas Tuhan. Kapan dia akan bertindak? Kapan-kapan saja. Yang paling utama kita sudah minta. Lalu minta itu Bapak Ibu minta juga harus sopan. Kalau anak dengan Bapak kan minta harus sopan. Jangan marah, jangan pakai marah. Minta itu harus seperti Yesus, Lukas 22. Jadilah kehendak Bapa atas permohonanku. Anda boleh meminta banyak pada Tuhan, tapi tolong tutup dengan jadilah kehendak Bapa atas permohonanku. Sehingga Anda dan saya yang hanya debu tidak mengatur Allah pencipta langit dan bumi. Itu menjadi satu dosa Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu, saya dan saudara banyak melakukan dosa. Kita seolah-olah marah pada Tuhan. Padahal rancanganmu bukan rancanganku, jauh. Yang pasti anak terhadap Bapa berdoa aja, itu otoritas Tuhan. Lama, memang lama. Yesus aja nubuatnya ratusan tahun baru digenapi kok. Tapi yang pasti kita tetap ada bergaul bersama dengan Bapa. Yesaya 9, penasehat yang ajaib. Artinya ketika Anda menghadapi pergumulan, sulit mengambil keputusan, tanya pada penasehat yang ajaib, yaitu Yesus Kristus. Pergumulan atau salib Anda apa? Tambah umur Bapak Ibu, penyakit mulai datang. Itu yang Yesus bilang kepada Petrus dalam Yohanes 21. Nanti kalau engkau tua, engkau akan bergantung pada orang. Genap firman itu. Kalau Bapak Ibu lihat kita tambah tua, bergantung pada orang, enggak usah bilang aku enggak mau merepotkan orang. Dah, ada waktu kita membiarkan keluarga kita mengasihi kita. Itu firman Tuhan. Kasih kepada Tuhan, kasih pada sesama seperti dirimu sendiri. Biarkanlah anggota keluarga mengasihi kita, bukan merepotkan keluarga. Kemudian, apa salib Bapak Ibu? Salib sebagai yatim piatu. Apakah gereja, saya kadang-kadang bingung, gereja kadang-kadang tidak masukkan ini dalam doa syafaat. Janda, duda, yatim piatu. Padahal ini paling rawan. Rawan untuk jatuh dalam dosa, dosa pengeluhan, dan dosa yang lain. Saya usul mulai sekarang ini dimasuk dalam pokok doa. Karena ini tidak main-main. Ketika kesepian itu datang, merasuk jiwa, di situ orang bisa menyangkal Yesus. Tidak main-main Bapak Ibu. Ketika tekanan itu datang di dalam pekerjaan, di situ orang bisa menyangkal Yesus. Ketika salib itu datang, sakit berkepanjangan, di situ orang bisa menyangkal Yesus. Caranya seperti apa? Dia akan pergi ke dukun. Kelamaan Tuhan Yesus tolong. Akhirnya pas waktunya habis, dia didapati menjadi hamba yang tidak setia. Hanya karena sakit. Emangnya kalau sembuh kita hidup berapa tahun Bapak Ibu? 100 tahunkah di dunia ini? Enggak kan? Patokannya udah ada kan? Mazmur 90.
70, kalau kuat 80. Lewat dari itu penderitaan. Jadi selamat berjuang lah Bapak Ibu dan saya yang bahan dasarnya ini debu. Selama ada pergumulan, ada salib itu, jalan bersama Yesus. Karena tujuan kita bukan di dunia ini, arah kita adalah sorga mulia. Dunia ini hanya sementara katanya, makanya Yesus bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sehingga fokus kita itu jangan di dunia. Ini dua orang ini fokusnya di dunia. Kubur orang tua lah, pamit keluarga lah. Nah itu gak layak sama Yesus. Beberapa catatan penting Bapak Ibu. Oleh pemazmur dikatakan, Mazmur 16, bahwa ketika kita mengikut Yesus, kita ada dalam rangkulan kasih Bapa atau penjagaan Bapa. Saya selalu ingat Mazmur 34 ayat 8. Orang yang benar dikelilingi oleh malaikat surgawi. Luar biasa Bapak Ibu. Di mana saja Anda berjalan tuh malaikat yang mengeringi. Apalagi pelayan Tuhan. Kedua, di dalam Galatia katakan, hidup yang dimerdekakan. Merdekakan dari dosa bukan berarti Anda dan saya bebas semaunya, tetapi hidup yang dituntun oleh roh. Galatia 5 ayat 25. Hidup yang dituntun oleh roh itu adalah selalu memikirkan hal-hal yang dari roh dan melakukan yang atas tuntunan Roh Kudus juga. Izinkan saya memberi testimoni ini Bapak Ibu. 2 hari lalu kami pelayanan ke Labuan Bajo. Ini hidup yang dituntun oleh roh. Kadang-kadang tidak masuk akal. Dalam perjalanan kami ternyata ada satu jiwa yang Tuhan kirim. Dia begitu merasa bersalah, 3 tahun terbelenggu dengan rasa bersalah itu. Karena tadinya dia berkomitmen untuk menjadi seorang pelayan, ternyata tidak. Nah ini harus ditolong. Karena ketika perasaan bersalah itu ada Bapak Ibu, itulah tugas si jahat. Si jahat itu tugasnya adalah menjudge Anda dan saya. Menjudge Anda untuk masa lalu Anda, menjudge Anda bahwa Anda tidak mampu. Nah ini biasa penyakit ini pada anak-anak teruna kita dan pemuda. Sehingga mereka tidak percaya diri. Itu tugas si jahat. Saya mau katakan dari mimbar ini, kalau Anda mau mengikut Tuhan Yesus dan siap untuk melayani, katakan pada si jahat bahwa aku dimampukan Tuhan. Jangan pernah Anda fokus atau Anda terikat oleh penghakiman, oleh tuduhan si jahat. Anda harus berani lepas itu. Matius 4 ayat 10. Hai iblis, enyahlah engkau, karena ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Supaya Anda berjalan itu fokus. Apapun yang ada di depan kita berjalan. Jangan pernah kaki Anda terikat oleh masa lalu, oleh keluarga, oleh hobi, oleh pekerjaan dan yang lainnya. Lalu yang ketiga, di dalam mengikut Yesus, Anda belajar dari Yesus. Belajarlah dari aku karena aku lemah lembut. Bukan lemah lembut itu kalau saya bukan kategori lemah lembut. Bukan itu yang dimaksud. Lemah lembut itu artinya bersikap tegas untuk dosa. Katakan tidak kepada dosa. Seperti di dalam kitab Kejadian 39. Yusuf katakan, dari hari ke hari, walaupun istri Potifar mencoba dia, tapi dia katakan, masakan aku harus menyakiti hati Tuhanku? Nah itu harus ada pada kita. Dari hari ke hari, ketika pencobaan itu datang, Yesus ajarkan, jauhkanlah pencobaan daripadaku. Hanya itu Bapak Ibu, pulang dan lakukan firman Tuhan, tetap mengiring Tuhan Yesus. Karena pada akhirnya kita akan menjadi ahli waris kerajaan sorga. Dan di dalam mengiring Yesus ada air mata. Ada hal-hal yang menyakitkan. Kalau Anda tidak bisa bangun, cukup berlutut. Berdoa pada Tuhan, minta kekuatan supaya saudara dan saya, anak-anak kita tetap setia sampai akhir. Filipi 2 ayat 5-7, taat dan setia sampai mati. Amin. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara,
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi keseluruhan kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia, sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara? Dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara?
Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 3 Juli 2022 minggu depan. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang kekal, kami bersyukur bahwa kami dilayakkan masuk dalam ibadah persiapan untuk perjamuan kudus yang akan datang. Kami diingatkan ketika firman-Mu dilayankan bahwa mengikut Kristus tidaklah mudah. Mengikut Yesus adalah menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Tetapi jaminan keselamatan dan kekuatan daripada-Mu Tuhan, yang katakan aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Firman-Mu itu yang akan menguatkan, menopang, mengarahkan kami, sehingga kami tidak lagi takut hari ini dan seterusnya. Kami akan tetap taat dan setia sampai mati. Walaupun situasi yang kami alami tidak sesuai yang kami harapkan, ketika kami mengikut Yesus dan melayani-Mu, maka ada banyak badai, ada banyak pergumulan, ada banyak air mata, ada banyak hal yang kami lakukan di luar pemahaman kami. Olehnya kami mohon Tuhan perteguhkan iman percaya kami, supaya kami tetap taat dan setia. Meteraikanlah firman-Mu ini di hati setiap kami yang mendengarkannya Tuhan, lalu kami pulang menjadi pelaku firman-Mu. Kami datang, kami mengangkat syafaat kami Tuhan, bagi kehidupan pelayanan jemaat Tuhan di GKI Cipinang Indah. Berkatilah para pelayan-Mu Tuhan, Pendeta Suryadi Niman dan keluarga, Pendeta Ferawati Hia dan keluarga, seluruh pelayan yang ada di jemaat-Mu, penatua dan presbiter, penatua diaken dan keluarga, seluruh komisi yang ada, juga yang melayani pada saat ini, presbiter pelayan, petugas, tim multimedia, pemandu pujian, dan juga organis, bahkan semua karyawan yang memberi diri dalam pelayanan ini. Tuhan berkati kami, agar kami melayani Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Dan itu menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi program kerja GKI Cipinang Indah, mohon campur tangan Tuhan juga di dalam pergumulan perluasan lahan GKI Cipinang Indah. Biarlah Tuhan cukupkan, agar di dalamnya Tuhan tidak saja membangun gereja secara fisik, tetapi juga membangun spiritual jemaat, dan di dalam hidup yang berdoa menghasilkan banyak berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang bergumul oleh karena sakit, oleh karena usia indah, baik yang sakit di rumah sakit, ataupun yang hadir dalam ibadah ini. Kami memohon kekuatan Tuhan, kami memohon pemulihan daripada-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang akan memberkati upaya medis, upaya keluarga, dan berkenan Bapa memberi pemulihan. Jadilah kehendak Bapa atas permohonan kami. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat yang bergumul dalam masalah ekonomi, jemaat yang bergumul dalam hubungan suami istri karena lama mereka berumah tangga, jemaat yang bergumul karena untuk kelanjutan studi anak-anak, cita-cita masa depan dan pergaulan, juga yang bergumul untuk mendapat keturunan, yang bergumul untuk anak-anak mendapat pendamping hidup. Kami minta campur tangan Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus yang akan menopang, menguatkan.
Terima kasih ya Allah. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu, anak-anak yatim piatu, yang juga memerlukan topangan doa dari jemaat. Berkatilah mereka Bapa, peliharalah dalam kasih sayang Tuhan. Kami doakan bagi para duda, janda, Tuhanlah yang akan memberikan penghiburan kekuatan di dalam Roh-Mu yang kudus, agar hidup selanjutnya tetap kuat di dalam ketaatan dan kesetiaan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan anak muda kami, para pemuda dan pemudi, yang dengan setia memberi diri melayani jemaat-Mu. Diberkatilah mereka dalam cita-cita masa depan dan keluarga mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi setiap kami yang datang dengan pergumulan yang kami bawa di hadapan Tuhan Allah dalam doa pribadi kami. Ya Bapa, berkenan Tuhan mendengar doa kami, doa dari dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Berkenan Bapa menjawab menurut waktu dan kasih setia Tuhan. Jadilah kehendak Bapa atas permohonan kami. Kami pertaruhkan bangsa dan negara kami, pemerintah di dalam mengambil kebijakan. Kami minta otoritas Tuhan, biarlah Allah penjamin keselamatan ini akan terus berkarya, mendatangkan keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa kami, karena keselamatan bangsa ini adalah juga menjadi keselamatan umat Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Seluruh doa pribadi kami Bapa dan doa umum kami sempurnakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, marilah kita mengungkapkan syukur di hadapan Tuhan. Mazmur 97 ayat 12 berkata, "Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus." Marilah kita menyatakan syukur untuk segala hal yang Tuhan berikan kepada kita, baik dalam nyanyian, persembahan syukur, juga dalam tindakan yang mengikuti teladan Tuhan Yesus. Saudara dapat memberikan persembahan saudara secara langsung atau mengirimkannya melalui nomor rekening Majelis Jemaat GKI Cipinang Indah dan nomor rekening Panitia Pengembangan GKI Cipinang Indah. Curahkan pada umat
kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Engkau adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami. Buka hati kami untuk kami bisa mengenal betapa banyak berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Sebagian dari berkat yang sudah kami terima, kami persembahkan kembali melalui persembahan kami pada hari ini untuk bisa dipakai melanjutkan pelayanan dan pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Berkati kami semua yang sudah memberikan. Terimalah persembahan ini dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kembalilah dalam tugas, karya, dan layan, teruslah menjadi pengikut Tuhan dalam keseharian, di dalam perkataan, dalam pekerjaan, dan dalam relasi dengan sesama. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendakku dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Umat Allah, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan dalam seluruh hidup saudara. Kami hendak menjadi saksi Tuhan dalam seluruh hidup kami, Terpujilah Tuhan Yesus. kini dan selamanya. Hiduplah dalam kasih karunia dan berkat Tuhan, dan sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Saat teduh sejenak. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Indah mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pendeta Luciana Harian Japela. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu Pendeta. Kebaktian pada hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu.